Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam suasana tahun baru, semangat baru, pikiran baru, jiwa yang baru, keimanan baru. Semoga pada malam ini insya Allah kita punya kekuatan batin untuk mendaki menuju langit lebih cepat daripada sebelumnya. Sebelum sholat Isya kita mulai, saya ingin bacakan dulu satu ungkapan Ibnu Athaillah. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmun li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Bersahabatlah dengan orang-orang jahil atau bodoh ya. Bersahabatlah dengan orang-orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Saya ulangi, bersahabat dengan orang-orang bodoh, jahil, tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang-orang alim atau orang pintar yang tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu macam apa yang disandang si alim yang tunduk pada hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kejahilan apa lagi yang dapat disandangkan pada orang yang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya? Seandainya ada pengandaian dan seandainya boleh kita berandai-andai ya, lebih baik kita bersahabat dengan orang biasa-biasa ketimbang orang alim, orang pinter, orang hebat tetapi memperturutkan hawa nafsunya. Iya, luar biasa ini. Dan ini banyak di antara kita. Sangat disayangkan, orangnya pinter, cerdas ya. Tetapi sayang, dia mendemonstrasikan seleranya di depan orang-orang banyak. Sementara ada orang bodoh, ya mungkin juga tidak sarjana, bahkan S1 pun juga enggak, pekerjaannya pun juga biasa-biasa, tapi mulutnya selalu tersenyum. Tidak pernah kita mendengarkan aib keluar dari mulutnya. Ruku dan tunduk di depan orang, bicara seperlunya, enggak pernah cacat. Tetangganya pun juga mengagumi dia. Itu lebih baik ketimbang orang pintar tapi sombong, angkuh, egois, dan suka marah, mencerca dan seterusnya. Tentu yang paling ideal ialah orangnya sudah pinter ya, orangnya sudah alim, tapi juga orangnya saleh atau salehah. Subhanallah, itu monopoli surga. Yang kita paling tidak inginkan sudah bodoh, pengikut nafsu lagi. Masya Allah, itu dunianya hilang, akhiratnya apalagi. Padahal yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ingat Bapak Ibu, apa yang pernah kita sampaikan mengenai as-suhbah. Sedapat mungkin jangan pernah meninggalkan suhbahnya. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu, dia tidak pernah menyebut sahabatnya itu murid. Oh, itu muridku ya, itu sahabatku. Kalau sahabat itu kan selevel kan, tapi kalau murid, wah, guru di atas, muridnya di bawah. Walaupun kenyataannya semua sahabat Nabi itu muridnya kan, murid. Nabi menerima wahyu dari Allah dan Nabi menyampaikannya kepada sahabatnya, jelas itu adalah murid, tapi tidak pernah mengatakan, oh itu muridku, itu anak buahku, itu sahabatku.
Padahal kepala negara, nabi, rasul, itu sahabatku. Bangga nggak Bapak Ibu? Artinya senang nggak? Jangankan nabi dan merangkap kepala negara, presiden saja, oh itu sahabatku, silahkan masuk. Waduh, bukan main tuh. Jangankan presiden lah, presiden kegedean, ya. Pengurus masjid, begitu, oh itu sahabat, mari sini Pak. Waduh, apalagi kalau nabi. 500 orang sahabat Nabi, semua 500 orang itu mengatakan aku yang paling dicintai Nabi. Ya Allah, puluhan anak-anak kecil, semua anak-anak kecil itu mengatakan aku yang paling dicintai Nabi. Jadi kalau Nabi lewat berlomba-lomba tuh anak itu menyodorkan kepalanya untuk diusap oleh Nabi. Nah, inilah yang kita sebutkan di sini. Jadi bersahabat itu sangat penting karena akan menambah dan meluaskan pergaulan serta meniadakan hidup kesendirian atau individual. Pergaulan akan menghidupkan rasa solidaritas. Oleh karena itu, memilih teman bergaul diperlukan agar terhindar dari pengaruh buruk yang akan merusak pribadi seorang. Kita lanjutkan setelah azan Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وأصل مقاما محمودا الذي وعده
إنك لا تخلف الميعاد. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah juga pernah bersabda, afdalun nasil mu'minul alim alladhi inihtija ilaihi nafa'a wa inistaghna anhu aghna nafsah. Artinya, manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya sendiri. Inilah orang yang diidolakan, diidealkan oleh Nabi. Apa maksudnya? Afdalun nasil mu'minil alim, manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Sudah beriman, berilmu lagi, atau sudah berilmu, mukmin lagi. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat. Jadi ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dia enggak nolak, dia enggak jual mahal, dia enggak macam-macam. Dia diam-diam memberikan pertolongan terukur, tidak melampaui batas. Itulah yang diidolakan, diidealkan oleh Nabi. Jadi bukan juga ada orang menampilkan keutamaan, tapi memang sudah lama dia tunggu-tunggu. Begitu dipancing, Pak, mari Pak silahkan, waduh loncat tuh ke depan. Jadi pura-pura tawadu, tapi begitu dipersilahkan, bukan main. Dia seperti karet itu, loncat itu. Itu bukan orang alim, dan itu juga bukan orang berilmu. Seorang alim, kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin ialah yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dia terukur. Kalau sudah selesai, dia mundur. Tapi dia bukan mentang-mentang di situ kan. Seringkali kita melihat orang memberi bantuan tetapi melampaui batas. Orang cuma minta 3, tapi dia memberikan 10. Mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang, itu bagian riaknya para ulama. Ya. Hati-hati, bukan cuma orang kaya biasa riak. Orang kaya baru itu dia mau pamerkan semua kekayaannya. Ya, enggak peduli itu orang sedang takziah, dia pakai semua emasnya, itu tasnya yang mahal-mahal. Itu mendemonstrasikan kelebihannya di tengah orang yang memprihatinkan. Pergi menengok orang yang ditimpa musibah dengan menggunakan pakaian yang mewah. Ya, itu enggak bisa. Menengok orang yang sedang sakit tapi ketawa terbahak-bahak. Manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan, artinya apa yang ditargetkan, yang diharapkan masyarakat itu sudah terpenuhi, ia mundur, teratur. Ya. Jangan tinggal tetap di situ. Jadi ketika dibutuhkan ia memberikan manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya. Enggak pernah neko-neko, enggak pernah ngeyel, enggak pernah loh kok kenapa, pokoknya enggak pernah mengeluh lah. Bukanlah orang alim ya, kalau sudah selesai dipakai ngomel-ngomel, atau belum ya masih merasa punya potensi tapi sudah digantikan oleh orang lain, pokoknya menjadi oposisi. Itu bukan orang alim. Orang alim ialah ketika dibutuhkan memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya sendiri. Ya, aku di rumah aja, aku bisa menulis, aku bisa mengurus kebun, dan aku tidak perlu sakit hati. Kenapa aku nggak dipakai lagi? Itu buktinya masih ada orang lebih bagus dari saya. Tapi kalau masih ngomel terus, itu bukan orang alim.
orang alim yang suka ngomel, orang alim, orang pintar yang suka cerewet, maka sesungguhnya itu memvonis dirinya dia belum alim. Nah, kalau dia dibutuhkan maju, tidak dibutuhkan diam. Dia enggak menjadi faktor membebani masyarakat setempat. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Ini hadis. Sungguh matinya satu kabilah itu satu suku, satu etnik, satu desa lah, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang alim. Kalau ditimbang satu ulama, tentu ulama mumpuni, satu kabilah, satu etnik, kata Nabi, itu lebih berat. Etnik itu atau kabilah itu, begitu kita buka lahan, dalam waktu singkat itu pasti akan dipenuhi. Tapi kalau ulama meninggal, diumumkan siapa yang bisa menggantikan itu. Walaupun ada yang mengangkat tangan, walaupun ada yang ambisi, tapi masyarakat yang menilai orang itu enggak pantas menggantikan dia. Maka itu Nabi mengatakan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Sungguh matinya satu kabilah lebih ringan daripada matinya seorang alim. Kalau kita berjumpa dan menemukan sosok alim, mintalah supaya jangan berjauhan dengannya. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mengutus orang alim di sekitarnya. Tanda-tanda jika orang itu murka terhadap hambanya, dia mengutus preman yang di sekitarnya. Tanda-tanda jika orang mencintai hambanya, dia memilih tempat tinggal di sekitar orang-orang arifin, orang alim. Tanda-tanda jika Allah tidak menyenangi hambanya, dia memilihkan tempat bersama dengan para orang-orang yang tidak suka salat, tidak suka kesalehan. Nah sekarang Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, jika kalian ingin tahu di mana nanti tempatnya di akhirat, lihatlah di mana Allah menempatkan kamu sekarang. Kalau kita insya Allah sering ke Sunda Kelapa, ini bapak ibu kita, masya Allah, memang tidak malaikat, memang banyak kekurangannya, tapi insya Allah sering nongkrong, sering muncul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat-malaikat penjaga masjid ini pun juga mencatatnya. Ya. Sajadah tempat ibu sujud itu, sajadah merah ini, itu nanti yang akan menjadi saksi. Aku yang jadi saksi pada malam Jumat tanggal 3, hambamu tersungkur dengan penuh kekhusyuan di rumahmu. Pasir yang bertengger di kening kita ketika kita sujud, Imam Syafi'i menganjurkan jangan membuang. Kalau kita akan bercermin, oh kok ini banyak pasirnya tuh di, kata Imam Syafi'i, biarkan dia bertengger di keningnya. Sepanjang itu bertengger, maka sepanjang itu juga akan berdoa, dan sepanjang itu nanti akan menjadi saksi. Aku yang jadi saksi, inilah hambamu yang pernah tersungkur di hadapan kebesaranmu ya Allah. Imam Syafi'i itu kan juga seorang, bukan saja imam mazhab ya, tapi juga mungkin lebih tepat juga disebut sebagai wali. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu banyak yang sulit dicerna oleh akal. Seperti tadi, kalau pendapat rasional liberal itu, ngapain memelihara pasir di sini kan, malah itu jorok. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, biarkan dia melengket, itu sahabat Anda, dia berdoa dan dia akan jadi saksi. Masya Allah. Sampai air wudhu Bapak Ibu, menurut Imam Syafi'i enggak boleh, dia nasihatkan jangan
melap bekas wudunya dengan handuk. Biarkanlah air wudu itu meleleh. Sepanjang air wudu itu meleleh, itu dalam Kitabul Umnya Imam Syafi'i. Sepanjang air wudu itu meleleh, maka sepanjang itu dosa-dosanya akan mengalir. Jadi kalau kita langsung keringkan, ya udah berhenti pembersihannya. Air wudu itu punya kekuatan aktif untuk membersihkan, bukan hanya membersihkan kulit luarnya kepala ini Bapak Ibu, tapi lapisan-lapisan dalam pun juga itu dibersihkan oleh air wudu. Air wudu itu juga mampu membersihkan isi kepala kita ini, pikiran kotor itu pun juga dibersihkan oleh wudu. Itulah wudu ahli hakikat. Wudu kita jangan hanya membersihkan kotoran di tangan, ya. Kekuatan tangan ini itu pencipta dosa luar biasa. Siapa yang pernah ditonjok, ditunjuk, ya, yang dirabah, dipukul, berapa tanda tangan fiktifnya, apa yang pernah diambil punya siapa itu. Nah, maka itu seluruh organ tubuh paling sering berdosa, justru itu yang harus dibasuh ketika kita berwudu. Dan yang memerintahkan itu adalah Allah sendiri. Ini juga sangat istimewa. Salat itu Bapak, Ibu, Allahu Akbar, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, enggak pernah diperintahkan secara mendetail oleh Allah. Hanya aqimus shalah, dirikan salat, tapi bagaimana caranya salat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Hanya Nabi mengatakan, ya, contohlah aku salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi wudu, bukan Nabi yang menjelaskan wudu itu, Allah sendiri yang menjelaskan secara detail. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Itu menarik juga tuh. Faghsilu wujuhakum. Kenapa enggak faghsilu wajahakum? Wajahon wajah. Tapi wujuhon wajah. Wajah-wajah jamak di situ. Berarti muka ini berlapis-lapis Bapak Ibu. Ada topeng-topeng berlapis di sini. Oh, siapa itu? Oh, yang sarjana itu, yang dokter itu. Oh, siapa itu? Oh, yang pejabat itu. Siapa itu? Oh, darah biru itu. Oh, siapa itu? Bukan main itu, keluarganya Pak itu, ya. Siapa itu? Bukan main itu, yang populer itu. Berlapis-lapis. Wudu itu mampu membersihkan lapisan topeng-topeng itu. Makanya itu disunatkan kita menghadap ke kiblat ketika kita membasuh organ tubuh, jangan bercakap-cakap dan berdoa di situ. Waghsilu wujuhakum, bersihkanlah seluruh topeng-topeng kepalsuannya. Satu persatu, ini topeng sarjana, ini penciplak, ini plagiat. Ya, ini topeng pejabat. Wah, ini pernah ngambil punya orang nih. Nah, ini topeng artis. Wah, ini pernah ria ini. Ya. Ini topeng darah biru. Ini pernah angkuh sombong ini. Satu persatu topeng-topeng yang membuat orang itu respect terhadap kita, itu kan munafik di situ, kebohongan di situ. Maka itu dibersihkan. Topeng sarjana bersihin, topeng bangsawannya dibersihkan, topeng jabatannya dibersihkan, topeng alimnya dibersihin. Semua dibersihkan satu persatu. Itulah dimaksud waghsilu wujuhakum, bersihkanlah muka-muka kalian. Padahal muka kita kan cuma satu. Iya kan? Sama juga dengan kepala. Wamsahu biru'usikum, dan bersihkanlah kepala-kepalanya. Loh, kepala kita cuma satu. Kok kenapa jamak? Jadi yang harus dibersihkan bukan kulit luarnya kepala ini, tapi isi kepala ini yang berisi pikiran kotor, pikiran macam-macam, itu juga harus dibersihkan. Bersihkan dengan apa? Wudu. Apa yang dipakai berwudu? Air.
Apa bahasa Arabnya air? Ma'on. Apa itu ma'? Ayat tentang al-ma' di dalam Al-Quran banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan dalam bahasa Arab itu al-ma' itu seakar kata dengan mahia. Mahia itu artinya hakikat. Bisa juga berarti energi. Ya. Energi itu apa? Dalam ilmu kimia dan ilmu fisika itu the power, ya, kekuatan yang amat dahsyat itu. Jadi air ini Bapak Ibu jangan melihat itu benda cair, tapi itu punya hakikat mahia. Air ini kalau kita sudah doakan Bapak Ibu, kristal air itu akan berubah secara total. Itu penemuannya Profesor Imoto kan, Jepang. Jangan main-main terhadap air. Ya. Mengapa air Zam-Zam? Semua dokter itu saya kira sepakat di seluruh dunia itu. Ya. Bukan saja steril, tapi itu punya energi. Bagaimana tidak berenergi air Zam-Zam itu? 24 jam itu diperdengarkan zikir di atasnya kan? Enggak pernah ada kata-kata candaan, enggak ada lawak di atas air Zam-Zam itu. Enggak ada banyolan tuh. Semua tangis, air mata taubat, air mata kerinduan, air mata keterharuan. Semua memanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di bawahnya ada air Zam-Zam. Makanya itu air yang paling energetik itu adalah air Zam-Zam. Saya pernah cerita pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya. Itu ada jamaah kami di Washington itu ketika masih saya di Amerika dulu. Saya dibukakan Pak Nasar ini 3 kali cuci darah seminggu sampai badannya itu 13 tahun cuci darah, bisa bayangkan Bapak. Hanya karena dokter-dokter di Amerika itu canggih, rumah sakitnya juga canggih, tertolong. Nekat dia mau haji karena muslim. Saya nggak tahu, kalau mau haji saya rekomendasikan jangan. Rumah sakitnya, dokternya, obatnya tidak sama di Amerika. Apapun yang terjadi dok, saya akan Mekah. Saya hanya minta resepnya. Iya, begitu nanti besok sampai langsung cuci darah, dikasih itu pengantar. Hari kedua baru cuci darah, terlambat 1 hari kan. Sekitar 1 bulan di Mekah Madinah, itu mestinya berapa kali itu cuci darah? Dia cuma 6 kali cuci darah. Nah, setelah pulang nggak pernah ke dokter, nggak pernah konsultasi lagi ke dokternya. Dokternya yang nelpon, dia cerita kepada saya. Ya, dia cerita, dokternya, kamu sudah pulang? Iya sudah pulang. Kenapa nggak pernah cuci darah? Saya tidak perlu cuci darah lagi. Akhirnya dokternya datang. Obat apa yang kamu minum? Sudah 1 bulan di sini nggak pernah cuci darah. Dokternya datang. Akhirnya teman kita itu, karena kebetulan dia warga negara Amerika tapi orang Indonesia, asal usulnya. Dia sering diundang untuk testimoni di fakultas kedokterannya itu di Jason University itu. Itu satu bukti bahwa air Zam-Zam itu dahsyat itu. Ditanya obat apa? Betul, kami nggak punya obat apapun kecuali ini, air Zam-Zam. Jadi begitu datang, langsung saya ke depan Ka'bah itu kan ada air Zam-Zam. Pokoknya saya di depan Ka'bah itu berdoa, ya Allah, sudah 13 tahun lamanya aku cuci darah. Aku ingin menikmati hidup. Nah, waktu itu sudah berapa tahun itu kembali ke Amerika dan kembali kerja seperti biasa. Gak pernah cuci darah lagi. Hanya karena itu air Zam-Zam. Coba bayangkan kalau itu dipublikasi, air Zam-Zam bisa mengobati orang yang seperti itu. Mungkin banyak orang yang meninggalkan agamanya, dari situ pindah ke agama Islam. Jadi nggak diekspos.
Coba kalau kebalikannya, wah, diekspos. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, air ini kalau kita perdengarkan bunyi-bunyian itu akan ikut terpengaruh. Ini bukan kata saya loh, tapi kata Profesor Imotot. Kalau ini diperdengarkan kalimat-kalimat suci, maka kristalnya air ini akan berubah, ada energinya. Maka itu kalau kita berniat menjadikan air itu air wudu, itu punya kekuatan lain. Sekalipun ibu-ibu mandi pakai sabun, pakai keramas, pakai sampo ya, nggak boleh dipakai salat. Yang bisa dipakai salat itu adalah wudu. Kenapa? Lain niatnya mandi, lain niatnya wudu. Yang bisa merubah air itu sebagai pencuci dosa adalah kalau itu diniatkan wudu. Kata Rasulullah, wudu itu membersihkan dosa-dosa kecil. Mandi enggak. Tidak ada hadisnya bahwa mandi itu mencuci dosa-dosa kecil. Yang ada teksnya, air wudu itu membersihkan dosa-dosa kecil. Maka itu Imam Syafi'i jangan ngelap air sisa wudunya. Fikhinya Imam Syafi'i itu masuk unsur tasawuf di dalamnya. Contoh lain, Imam Syafi'i, air musta'mal. Imam Syafi'i lah yang memperkenalkan konsep air musta'mal. Apa itu air musta'mal Bapak Ibu? Air sisa wudu. Menurut Imam Syafi'i, air sisa wudu itu misalnya di ember yang kurang dari 2 kula, itu nggak boleh dipakai berwudu lagi. Kenapa? Karena itu disebut musta'mal, air bekas. Sekalipun tidak berubah baunya, berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya. Kalau ulama mazhab yang lain, terutama Abu Hanifah kan Bapak Ibu, menurut Imam Abu Hanifah, sepanjang air di ember itu belum berubah baunya, belum berubah rasanya, dan belum berubah warnanya, ya, maka itu boleh dipakai wudu. Tapi Imam Syafi'i kalau sudah kepercik air wudu, air yang 1 ember itu enggak cukup 2 kula lagi. Apa itu 2 kula itu? 1 kula itu batas orang memikul ember itu berapa orang? Kalau saya palingan biasa 2 ember besar bisa lah. Karena memang orang kampung kan kuat memikul itu. Ya. Nah 2 kali pikulan kira-kira itu 2 kula. Nah maka itu dulu waktu di kampung, kolam itu sebesar meja ini, 2 kula, itu boleh tuh mencemplungkan tangan itu kan, tangan itu ke kolam itu. Kenapa? Karena kolam itu lebih dari 2 kula. Tapi kalau itu ember, kepercik air wudu, tidak boleh dipakai berwudu. Kenapa? Air itu musta'mal. Didebat oleh muridnya, ya Syekh, ini kan belum berubah warnanya, enggak berubah rasanya, dan tidak berubah baunya juga. Iya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat dengan kacamata batin, maka air di ember itu lebih hitam daripada tinta hitam. Kenapa? Air wudu itu masih kelihatan bening, tapi bagi mata sufi, wali melihatnya itu seperti tinta. Kenapa menjadi hitam? Dosa-dosa itu dialirkan oleh air wudu. Itu baca Imam Syafi'i. Tidak masuk akal. Akal itu kelemahannya hanya bisa melihat yang fisik ya kan. Tapi kalau orang melihatnya dengan kacamata batin, dia bisa melihat, siapa tadi yang pakai wudu ini? Memang kenapa? Ini kayak air comberan. Nah, mungkin air wudunya wali, nggak berubah. Nauzubillah. Itu rahasianya Allah. Seandainya Allah membuka semua orang mukasyafah ya, memberi kesempatan melihat aurah secara jelas, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mungkin ini juga satu rahmat. Seorang wali nyeletuk gini, Masya Allah banyaknya orang sedang wukuf di Arafah, pakai putih-putih seragam tuh. Saya enggak melihat banyak orang di sana tuh yang Anda tunjuk.
yang aku saksikan itu adalah khimar-khimar yang dibungkus kain putih. Apa artinya itu? Ya mungkin ada orang yang membersihkan dosanya di padang Arafah. Orang yang mampu melihat aurah orang bagi para pendosa, Bapak Ibu, itu gelap. Tapi kalau orang mampu mendeteksi secara spiritual, sekalipun jelek, tidak tampil cantik dan tidak ganteng, tapi kalau dosanya sedikit, maka itu akan kelihatan berbinar-binar wajahnya, enak memandangnya. Ya, tapi sekalipun artis, kalau nggak pernah tersentuh air wudhu, memelihara dendam di dalam dirinya sendiri, egonya sangat tinggi, itu apa ya? Ada sampai ada kayak syair ra'aitu qirdan yuqarqir. Wah, aku melihat monyet sedang cengingisan di jendela. Wah, itu ada artis tuh ngintip di jendela. Apanya yang artis? Ra'aitu qirdan yuqarqir. Aku melihat monyet sedang cengingisan ngintip di jendela. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau malaikat, Bapak Ibu. Malaikat itu dia bisa melihat aurah kita secara langsung. Semakin sering kita khusyuk dalam salat, semakin kita sering zikir kepada Allah, aurah itu berbinar-binar, Bapak. Itulah nanti yang memancarkan energi positif. Apa itu energi positif? Positif secara spiritual. Ada juga kebalikannya, energi negatif. Ya. Contohnya, di dalam ruangan terbatas sekian kali sekian, enak gitu. Tiba-tiba seseorang masuk membawa energi negatif, maka itu tiba-tiba seperti ada suasana batin pengap di situ. Ada orang pamit dulu ya, saya mau ada tamu di rumah. Oh saya juga, saya mau keluar kota itu. Loh, kok satu persatu pergi? Kenapa? Ada orang membawa energi negatif. Tapi kalau kebalikannya, ada orang membawa energi positif, nggak jadi pulang deh. Padahal dia memang keluar kota, nanti bisa ditunda kok. Oh, suruh tunggu dulu sebentar. Nah, inilah yang disebut dalam hadis ini, Afdhalun nasil mu'minil alim alladzi ini tija ilaihi naf wa in istaghna'nahu agna nafsa. Manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberikan manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya sendiri, enggak pernah menyebalkan orang lain. La mautu qabilatin aysara min mauti alimin. Sungguh matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang ulama. Al alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Ini hadis Nabi, orang-orang alim itu orang kepercayaannya Allah di muka bumi ini. Apalagi kalau itu betul-betul ulama, Bapak. Kalau dia tersinggung, Tuhannya lebih pertama tersinggung. Kemudian, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma syuhada. Pada hari kiamat, ia memberi syafaat atau pembelaan hanya 3, kata Rasulullah. Yang pertama para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada, mati di perang melawan, perang membela agama Islam, itu syuhada namanya. 3 orang ini nanti bisa membela, tapi dalam final sebelum penentuan neraka hanya 1 orang yang mampu membela, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan membela orang yang suka membaca selawat terhadapnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kita semua ini dipanggil mesra ini. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar.
Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah memilih teman bergaulnya itu adalah orang-orang yang benar. As-sadiq itu artinya apa ya? As-sidq, sifatnya Nabi itu benar. Ya, thiqah, orang kredibel gitu ya. Orang kepercayaan, itu namanya as-sadiq. Wattabi' sabila man anaba ilayya, kata Allah. Ini ayat nih. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Ulama itu kan selalu mengajak umatnya, jamaahnya kepada Allah. Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Sahabat spiritual ialah orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jika menemukan seseorang, setiap kali kita berjumpa orang itu, perasaan kita dekat dengan Allah, pelihara orang itu, sebab itu utusannya Allah. Itu nabi-nabi kecil untuk kita. Bukan nabi loh ya, tapi nabi kecil tanda kutip. Ya. Subhanallah. Ini ada lagi. Musa berkata kepada Khidir, itu dalam surah Al-Kahfi ini, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar? Ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimi mimma ulimta rusyda? Qala. Nah, berkatalah Nabi Khidir pada waktu itu, dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku, kata Khidir. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa itu hanya percaya yang masuk akal, sedangkan penampilan Khidir itu beyond the reason, itu ya, di balik akal itu. Jadi dia seorang guru yang mampu membaca muridnya. Kamu Musa enggak sanggup mengikuti aku, kamu itu kan nanti percaya kalau masuk akal, sedangkan apa yang saya lakukan sudah melewati beyond akal, di balik akal itu, beyond the reason. Selama engkau menggunakan akal, engkau enggak bisa ikut denganku. Kalau mau ikut aku, tanggalkan akalnya. Maka itu di sini jangan bertanya. Karena kalau bertanya itu kan pertanda orang itu pakai logika kan. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu jarang tuh bertanya kepada Nabi, terima. Boleh kritis, tapi nanti bersama Nabi curhatnya, seperti Abdullah bin Abbas itu kan. Ini menarik tuh, apa yang disampaikan Nabi nggak pernah diinterupsi oleh sahabatnya. Berarti sahabatnya itu sami'na wa ta'na, mengikuti apa semua yang disampaikan Nabi. Kalau ada orang yang super kritis, sedikit mau diprotes, sedikit mau dikritisi, sedikit mau diinterupsi, itu pakai over minded itu kan, logika minded itu tidak akan menembus batin. Nah, cara belajar ma'rifah, tanggalkan akalnya, aktifkan kecerdasan spiritualnya. Itulah Nabi Khidir. Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, kata Nabi Musa, dan aku tidak akan menentangmu, menginterupsimu dalam sesuatu urusan apapun. Lalu Nabi Khidir mengatakan, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Ini persyaratannya untuk belajar tasawuf. Fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan dulu bertanya, nanti pada saatnya juga nanti akan saya jelaskan. Nah, itu dia. Tidak gampang belajar kearifan karena harus pengendalian diri. Inilah Bapak Ibu sekalian, pada malam ini mari tahun 2019 ini kita mencoba memperkuat tekad kita, etikat kita itu untuk mendaki langit lebih kencang. Kalau selama ini loyo kita, pokoknya tanggalkan daya tarik yang lain, kita kuatkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan meninggalkan salat-salat sunat qabliyah ba'diyah, terutama salat tahajud nanti malam Bapak Ibu, malam Jumat. Mari kita
paksa-paksa diri kita sendiri. Jangan menjelang azan subuh baru salat tahajud, kurang pahalanya. Bangunlah 2:30, jam 3. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, PhD. Marilah kita tutup kajian kita dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat di Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah kita selenggarakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus, dan sebelumnya kita lakukan buka puasa bersama. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian tasawuf yang akan dibawakan oleh Profesor Nasruddin Umar, PhD. Namun sebelum kita masuk kepada kajian kita, perlu kami umumkan nama-nama penyumbang buka puasa pada hari Kamis 3 Januari 2019. Yang pertama dari Bank Bukopin Syariah sebanyak 100 nasi box, PT Bosowa sebanyak 50 nasi box, Bapak Arif sebanyak 100 nasi bungkus, Bapak Haji Tirta Segara sebanyak 50 nasi box, Bapak Dendi sebanyak 50 nasi box, Ibu Neta sebanyak 30 nasi bungkus, hamba Allah sebanyak 25 nasi bungkus, hamba Allah sebanyak 15 nasi box, hamba Allah sebanyak 25 buah kue, hamba Allah sebanyak 25 buah kue, Bapak Hero Subana kue sebanyak 50 buah bubur, Bapak Jasman sebanyak 40 buah kue sumsum, hamba Allah sebanyak 3 termos teh hangat. Baiklah para jemaat sekalian, sebelum kita masuk kepada kajian kita, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk para penyumbang kita pada hari ini dan juga sebagai pembuka kajian tasawuf kita. Ala hazihin niyah salihah naqra'umul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada yang terhormat guru kami Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam suasana tahun baru, semangat baru, pikiran baru, jiwa yang baru, keimanan baru. Semoga pada malam ini insya Allah kita punya kekuatan batin untuk mendaki menuju langit lebih cepat daripada sebelumnya. Sebelum sholat Isya kita mulai, saya ingin bacakan dulu satu ungkapan Ibnu Athaillah. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmun li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Ini menarik nih Bapak Ibu sekalian.
bersahabatlah dengan orang-orang jahil atau bodoh ya. Bersahabatlah dengan orang-orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Saya ulangi, bersahabat dengan orang-orang bodoh, jahil, tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang-orang alim atau orang pintar yang tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu macam apa yang disandang si alim yang tunduk pada hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kejahilan apalagi yang dapat disandangkan pada orang yang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Seandainya ada pengandaian dan seandainya boleh kita berandai-andai, ya, lebih baik kita bersahabat dengan orang biasa-biasa ketimbang orang alim, orang pinter, orang hebat, tetapi memperturutkan hawa nafsunya. Iya, luar biasa ini. Dan ini banyak di antara kita. Sangat disayangkan, orangnya pinter, cerdas, ya, tetapi sayang dia mendemonstrasikan seleranya di depan orang-orang banyak. Sementara ada orang bodoh, ya mungkin juga tidak sarjana, bahkan S1 pun juga enggak, pekerjaannya pun juga biasa-biasa, tapi mulutnya selalu tersenyum. Tidak pernah kita mendengarkan aib keluar dari mulutnya. Ruku dan tunduk di depan orang, bicara seperlunya, enggak pernah cacat. Tetangganya pun juga mengagumi dia. Itu lebih baik ketimbang orang pintar tapi sombong, angkuh, egois, dan suka marah, mencerca dan seterusnya. Tentu yang paling ideal ialah orangnya sudah pintar, ya, orangnya sudah alim, tapi juga orangnya saleh atau salehah. Subhanallah, itu monopoli surga. Yang kita paling tidak inginkan, sudah bodoh, pengikut nafsu lagi. Masya Allah, itu dunianya hilang, akhiratnya apalagi. Padahal yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ingat Bapak Ibu, apa yang pernah kita sampaikan mengenai as-suhbah. Sedapat mungkin jangan pernah meninggalkan suhbahnya. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu, dia tidak pernah menyebut sahabatnya itu murid. Oh, itu muridku, ya, itu sahabatku. Kalau sahabat itu kan selevel kan, tapi kalau murid, wah, guru di atas, muridnya di bawah. Walaupun kenyataannya semua sahabat Nabi itu muridnya kan, murid. Nabi menerima wahyu dari Allah dan Nabi menyampaikannya kepada sahabatnya, jelas itu adalah murid, tapi tidak pernah mengatakan, "Oh, itu muridku, itu anak buahku, itu sahabatku." Padahal kepala negara, nabi, rasul, itu sahabatku. Bangga enggak Bapak Ibu? Artinya senang enggak? Jangankan nabi dan merangkap kepala negara, presiden saja, "Oh, itu sahabatku, silahkan masuk." Waduh, bukan main tuh. Jangankan presiden lah, presiden kegedean, ya. Pengurus masjid begitu, "Oh, itu sahabat, mari sini Pak." Waduh, apalagi kalau Nabi. 500 orang sahabat Nabi, semua 500 orang itu mengatakan, "Aku yang paling dicintai Nabi." Ya Allah, puluhan anak-anak kecil, semua anak-anak kecil itu mengatakan, "Aku yang paling dicintai Nabi." Jadi kalau Nabi lewat berlomba-lomba tuh anak itu
menyodorkan kepalanya untuk diusap oleh Nabi. Nah, inilah yang kita sebutkan di sini. Jadi bersahabat itu sangat penting karena akan menambah dan meluaskan pergaulan serta meniadakan hidup kesendirian atau individual. Pergaulan akan menghidupkan rasa solidaritas. Oleh karena itu, memilih teman bergaul diperlukan agar terhindar dari pengaruh buruk yang akan merusak pribadi seorang. Kita lanjutkan setelah azan, Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah juga pernah bersabda, afdalun nasil mu'minul alim alladhi inihtija ilaihi nafa'a wa inistaghna anhu aghna nafsah. Artinya, manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya sendiri. Inilah orang yang diidolakan, diidealkan oleh Nabi. Apa maksudnya? Afdalun nasil mu'minil alim, manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu.
sudah beriman, berilmu lagi, atau sudah berilmu, mukmin lagi. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat. Jadi ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dia enggak nolak, dia enggak jual mahal, dia enggak macam-macam. Dia diam-diam memberikan pertolongan terukur, tidak melampaui batas. Itulah yang diidolakan, diidealkan oleh Nabi. Jadi bukan juga ada orang menampilkan keutamaan, tapi memang sudah lama dia tunggu-tunggu. Begitu dipancing, Pak, mari Pak, silahkan. Waduh, loncat tuh ke depan. Jadi pura-pura tawadu, tapi begitu dipersilahkan, bukan main. Dia seperti karet itu, loncat itu. Itu bukan orang alim, dan itu juga bukan orang berilmu. Seorang alim, kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin ialah yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dia terukur. Kalau sudah selesai, dia mundur. Tapi dia bukan mentang-mentang di situ kan. Seringkali kita melihat orang memberi bantuan tetapi melampaui batas. Orang cuma minta 3, tapi dia memberikan 10. Mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang, itu bagian riaknya para ulama. Ya, hati-hati. Bukan cuma orang kaya biasa riak. Orang kaya baru itu dia mau pamerkan semua kekayaannya. Ya, enggak peduli itu orang sedang takziah, dia pakai semua emasnya, itu tasnya yang mahal-mahal. Itu mendemonstrasikan kelebihannya di tengah orang yang memprihatinkan. Pergi menengok orang yang ditimpa musibah dengan menggunakan pakaian yang mewah. Ya, itu enggak bisa. Menengok orang yang sedang sakit tapi ketawa terbahak-bahak. Manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan, artinya apa yang ditargetkan, yang diharapkan masyarakat itu sudah terpenuhi, ya mundur, teratur. Ya. Jangan tinggal tetap di situ. Jadi ketika dibutuhkan ia memberikan manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya. Enggak pernah neko-neko, enggak pernah ngeyel, enggak pernah loh kok kenapa, pokoknya enggak pernah mengeluh lah. Bukanlah orang alim ya, kalau sudah selesai dipakai ngomel-ngomel, atau belum ya masih merasa punya potensi tapi sudah digantikan oleh orang lain, pokoknya menjadi oposisi. Itu bukan orang alim. Orang alim ialah ketika dibutuhkan memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya sendiri. Ya, aku di rumah aja, aku bisa menulis, aku bisa mengurus kebun, dan aku tidak perlu sakit hati. Kenapa aku nggak dipakai lagi? Itu buktinya masih ada orang lebih bagus dari saya. Tapi kalau masih ngomel terus, itu bukan orang alim. Orang alim yang suka ngomel, orang alim, orang pintar yang suka cerewet, maka sesungguhnya itu memvonis dirinya dia belum alim. Ya. Kalau dia dibutuhkan, maju. Tidak dibutuhkan, diam. Dia enggak menjadi faktor membebani masyarakat setempat. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Ini hadis. Sungguh matinya satu kabilah itu satu suku, satu etnik, satu desa lah, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang alim. Kalau ditimbang satu ulama, tentu ulama mumpuni, satu kabilah, satu etnik,
kata Nabi, itu lebih berat. Etnik itu atau kabilah itu, begitu kita buka lahan, dalam waktu singkat itu pasti akan dipenuhi. Tapi kalau ulama meninggal, diumumkan siapa yang bisa menggantikan itu. Walaupun ada yang mengangkat tangan, walaupun ada yang ambisi, tapi masyarakat yang menilai orang itu enggak pantas menggantikan dia. Maka itu Nabi mengatakan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Sungguh matinya satu kabilah lebih ringan daripada matinya seorang alim. Kalau kita berjumpa dan menemukan sosok alim, mintalah supaya jangan berjauhan dengannya. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mengutus orang alim di sekitarnya. Tanda-tanda jika orang itu murka terhadap hambanya, dia mengutus preman yang di sekitarnya. Tanda-tanda jika orang mencintai hambanya, dia memilih tempat tinggal di sekitar orang-orang arifin, orang alim. Tanda-tanda jika Allah tidak menyenangi hambanya, dia memilihkan tempat bersama dengan para orang-orang yang tidak suka salat, tidak suka kesalehan. Nah sekarang Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, jika kalian ingin tahu di mana nanti tempatnya di akhirat, lihatlah di mana Allah menempatkan kamu sekarang. Kalau kita insya Allah sering ke Sunda Kelapa, ini bapak ibu kita, masya Allah, memang tidak malaikat, memang banyak kekurangannya, tapi insya Allah sering nongkrong, sering muncul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat penjaga masjid ini pun juga mencatatnya. Ya. Sajadah tempat ibu sujud itu, sajadah merah ini, itu nanti yang akan menjadi saksi. Aku yang jadi saksi pada malam Jumat tanggal 3, hambamu tersungkur dengan penuh kekhusyuan di rumahmu. Pasir yang bertengger di kening kita ketika kita sujud, Imam Syafi'i menganjurkan jangan membuang. Kalau kita akan bercermin, oh kok ini banyak pasirnya tuh di. Kata Imam Syafi'i, biarkan dia bertengger di keningnya. Sepanjang itu bertengger, maka sepanjang itu juga akan berdoa, dan sepanjang itu nanti akan menjadi saksi. Aku yang jadi saksi, inilah hambamu yang pernah tersungkur di hadapan kebesaranmu ya Allah. Imam Syafi'i itu kan juga seorang, bukan saja imam mazhab ya, tapi juga mungkin lebih tepat juga disebut sebagai wali. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu banyak yang sulit dicerna oleh akal, seperti tadi. Kalau pendapat rasional, liberal itu, ngapain memelihara pasir di sini kan? Malah itu jorok. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Biarkan dia. Dia melengket, itu sahabat Anda. Dia berdoa dan dia akan jadi saksi. Masya Allah. Sampai air wudhu Bapak Ibu, menurut Imam Syafi'i enggak boleh, dia nasihatkan jangan melap bekas wudunya dengan handuk. Biarkanlah air wudu itu meleleh. Sepanjang air wudu itu meleleh, itu dalam Kitabul Umnya Imam Syafi'i. Sepanjang air wudu itu meleleh, maka sepanjang itu dosa-dosanya akan mengalir. Jadi kalau kita langsung keringkan, ya udah, berhenti pembersihannya. Air wudu itu punya kekuatan aktif untuk membersihkan, bukan hanya membersihkan kulit luarnya kepala ini Bapak Ibu, tapi lapisan-lapisan dalam pun juga itu dibersihkan oleh air wudu. Air wudu itu juga mampu membersihkan isi kepala kita ini, pikiran kotor itu pun juga dibersihkan oleh wudu. Itulah wudu ahli hakikat. Wudu kita jangan hanya membersihkan kotoran di tangan, ya,
Kekuatan tangan ini itu pencipta dosa luar biasa. Siapa yang pernah ditonjok, ditunjuk, ya, yang dirabah, dipukul, berapa tanda tangan fiktifnya, apa yang pernah diambil punya siapa itu. Nah, maka itu seluruh organ tubuh paling sering berdosa, justru itu yang harus dibasuh ketika kita berwudu. Dan yang memerintahkan itu adalah Allah sendiri. Ini juga sangat istimewa. Salat itu Bapak, Ibu, Allahu Akbar, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, enggak pernah diperintahkan secara mendetail oleh Allah. Hanya aqimus shalah, dirikan salat, tapi bagaimana caranya salat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Hanya Nabi mengatakan, ya, contohlah aku salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi wudu, bukan Nabi yang menjelaskan wudu itu, Allah sendiri yang menjelaskan secara detail. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Itu menarik juga tuh. Faghsilu wujuhakum. Kenapa enggak faghsilu wajahakum? Wajahon, wajah. Tapi wujuhon, wajah. Wajah-wajah jamak di situ. Berarti muka ini berlapis-lapis Bapak Ibu. Ada topeng-topeng berlapis di sini. Oh, siapa itu? Oh, yang sarjana itu, yang dokter itu. Oh, siapa itu? Oh, yang pejabat itu. Siapa itu? Oh, darah biru itu. Oh, siapa itu? Bukan main itu, keluarganya Pak itu. Ya. Siapa itu? Bukan main itu, yang populer itu. Berlapis-lapis. Wudu itu mampu membersihkan lapisan topeng-topeng itu. Makanya itu disunatkan kita menghadap ke kiblat ketika kita membasuh organ tubuh, jangan bercakap-cakap dan berdoa di situ. Waghsilu wujuhakum, bersihkanlah seluruh topeng-topeng kepalsuannya. Satu persatu, ini topeng sarjana, ini penciplak, ini plagiat. Ya, ini topeng pejabat. Wah, ini pernah ngambil punya orang nih. Nah, ini topeng artis. Wah, ini pernah ria ini. Ya. Ini topeng darah biru. Ini pernah angkuh sombong ini. Satu persatu topeng-topeng yang membuat orang itu respect terhadap kita, itu kan munafik di situ, kebohongan di situ. Maka itu dibersihkan. Topeng sarjana bersihin, topeng bangsawannya dibersihkan, topeng jabatannya dibersihkan, topeng alimnya dibersihin. Semua dibersihkan satu persatu. Itulah dimaksud waghsilu wujuhakum, bersihkanlah muka-muka kalian. Padahal muka kita kan cuma satu. Iya kan? Sama juga dengan kepala. Wamsahu biru'usikum, dan bersihkanlah kepala-kepalanya. Loh, kepala kita cuma satu. Kok kenapa jamak? Jadi yang harus dibersihkan bukan kulit luarnya kepala ini, tapi isi kepala ini yang berisi pikiran kotor, pikiran macam-macam, itu juga harus dibersihkan. Bersihkan dengan apa? Wudu. Apa yang dipakai berwudu? Air. Apa bahasa Arabnya air? Ma'on. Apa itu ma'? Ayat tentang al-ma' di dalam Al-Quran banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan dalam bahasa Arab itu al-ma' itu seakar kata dengan mahiyah. Mahiyah itu artinya hakikat. Bisa juga berarti energi. Ya. Energi itu apa? Dalam ilmu kimia dan ilmu fisika itu the power, ya, kekuatan yang amat dahsyat itu. Jadi air ini Bapak Ibu jangan melihat itu benda cair, tapi itu punya hakikat mahiyah. Air ini kalau kita sudah doakan Bapak Ibu, kristal air itu akan berubah secara total. Itu penemuannya Profesor Imoto kan, Jepang. Jangan main-main terhadap air. Ya.
Mengapa air Zam-Zam? Semua dokter itu saya kira sepakat di seluruh dunia itu. Ya. Bukan saja steril, tapi itu punya energi. Bagaimana tidak berenergi air Zam-Zam itu? 24 jam itu diperdengarkan zikir di atasnya kan? Enggak pernah ada kata-kata candaan, enggak ada lawak di atas air Zam-Zam itu. Enggak ada banyolan tuh. Semua tangis, air mata taubat, air mata kerinduan, air mata keterharuan. Semua memanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di bawahnya ada air Zam-Zam. Makanya itu air yang paling energetik itu adalah air Zam-Zam. Saya pernah cerita pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu ya. Itu ada jamaah kami di Washington itu ketika masih saya di Amerika dulu. Saya dibukakan Pak Nasar ini 3 kali cuci darah seminggu sampai badannya itu 13 tahun cuci darah, bisa bayangkan Bapak. Hanya karena dokter-dokter di Amerika itu canggih, rumah sakitnya juga canggih, tertolong. Nekat dia mau haji karena muslim. Saya nggak tahu, kalau mau haji saya rekomendasikan jangan. Rumah sakitnya, dokternya, obatnya tidak sama di Amerika. Apapun yang terjadi dok, saya akan Mekah. Saya hanya minta resepnya. Iya, begitu nanti besok sampai langsung cuci darah, dikasih itu pengantar. Hari kedua baru cuci darah, terlambat 1 hari kan. Sekitar 1 bulan di Mekah Madinah itu mestinya berapa kali itu cuci darah, dia cuma 6 kali cuci darah. Nah, setelah pulang nggak pernah ke dokter, nggak pernah konsultasi lagi ke dokternya. Dokternya yang nelpon, dia cerita kepada saya. Ya, dia cerita, dokternya, kamu sudah pulang? Iya sudah pulang. Kenapa nggak pernah cuci darah? Saya tidak perlu cuci darah lagi. Akhirnya dokternya datang. Obat apa yang kamu minum? Sudah 1 bulan di sini nggak pernah cuci darah. Dokternya datang. Akhirnya teman kita itu, karena kebetulan dia warga negara Amerika tapi orang Indonesia, asal usulnya. Dia sering diundang untuk testimoni di fakultas kedokterannya itu di Jason University itu. Itu satu bukti bahwa air Zam-Zam itu dahsyat itu. Ditanya obat apa? Betul, kami nggak punya obat apapun kecuali ini, air Zam-Zam. Jadi begitu datang, langsung saya ke depan Ka'bah itu kan ada air Zam-Zam. Pokoknya saya di depan Ka'bah itu berdoa, ya Allah, sudah 13 tahun lamanya aku cuci darah. Aku ingin menikmati hidup. Nah, waktu itu sudah berapa tahun itu kembali ke Amerika dan kembali kerja seperti biasa. Gak pernah cuci darah lagi. Hanya karena itu air Zam-Zam. Coba bayangkan kalau itu dipublikasi, air Zam-Zam bisa mengobati orang yang seperti itu. Mungkin banyak orang yang meninggalkan agamanya di situ pindah ke agama Islam. Jadi nggak diekspos. Coba kalau kebalikannya, diekspos. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, air ini kalau kita perdengarkan bunyi-bunyian itu akan ikut terpengaruh. Ini bukan kata saya loh, tapi kata Profesor Imotot. Kalau ini diperdengarkan kalimat-kalimat suci, maka kristalnya air ini akan berubah, ada energinya. Maka itu kalau kita berniat menjadikan air itu air wudu, itu punya kekuatan lain. Sekalipun ibu-ibu mandi pakai sabun, pakai keramas, pakai sampo ya, nggak boleh dipakai salat. Yang bisa dipakai salat itu adalah wudu. Kenapa? Lain niatnya mandi, lain niatnya wudu. Yang bisa merubah air itu sebagai pencuci dosa adalah kalau itu diniatkan wudu. Kata Rasulullah, wudu itu membersihkan dosa-dosa kecil.
Mandi enggak. Tidak ada hadisnya bahwa mandi itu mencuci dosa-dosa kecil. Yang ada teksnya air wudhu itu membersihkan dosa-dosa kecil. Maka itu Imam Syafi'i jangan ngelap air sisa wudhunya. Fikhinya Imam Syafi'i itu masuk unsur tasawuf di dalamnya. Contoh lain, Imam Syafi'i air musta'mal. Imam Syafi'i lah yang memperkenalkan konsep air musta'mal. Apa itu air musta'mal Bapak Ibu? Air sisa wudu. Menurut Imam Syafi'i, air sisa wudu itu misalnya di ember yang kurang dari 2 kula, itu enggak boleh dipakai berwudu lagi. Kenapa? Karena itu disebut musta'mal, air bekas. Sekalipun tidak berubah baunya, berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya. Kalau ulama mazhab yang lain, terutama Abu Hanifah kan Bapak Ibu, menurut Imam Abu Hanifah, sepanjang air di ember itu belum berubah baunya, belum berubah rasanya, dan belum berubah warnanya, ya, maka itu boleh dipakai wudu. Tapi Imam Syafi'i kalau sudah kepercik air wudu, air yang 1 ember itu enggak cukup 2 kula lagi. Apa itu 2 kula itu? 1 kula itu batas orang memikul ember itu berapa orang? Kalau saya palingan biasa 2 ember besar bisa lah. Karena memang orang kampung kan kuat memikul itu. Ya. Nah 2 kali pikulan kira-kira itu 2 kula. Nah maka itu dulu waktu di kampung kolam itu sebesar meja ini 2 kula itu boleh tuh mencemplungkan tangan itu kan. Tangan itu ke kolam itu. Kenapa? Karena kolam itu lebih dari 2 kula. Tapi kalau itu ember, kepercik air wudu, tidak boleh dipakai berwudu. Kenapa? Air itu musta'mal. Didebat oleh muridnya. Ya Syekh, ini kan belum berubah warnanya, enggak berubah rasanya, dan tidak berubah baunya juga. Iya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat dengan kacamata batin, maka air di ember itu lebih hitam daripada tinta hitam. Kenapa? Air wudu itu masih kelihatan bening, tapi bagi mata sufi, wali melihatnya itu seperti tinta. Kenapa menjadi hitam? Dosa-dosa itu dialirkan oleh air wudu. Itu baca Imam Syafi'i. Tidak masuk akal. Akal itu kelemahannya hanya bisa melihat yang fisik, ya kan. Tapi kalau orang melihatnya dengan kacamata batin, dia bisa melihat siapa tadi yang pakai wudu ini. Memang kenapa? Ini kayak air comberan. Nah, mungkin air wudunya wali enggak berubah. Nauzubillah. Itu rahasianya Allah. Seandainya Allah membuka semua orang mukasyafah, ya, memberi kesempatan melihat aurah secara jelas, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mungkin ini juga satu rahmat. Seorang wali nyeletuk gini, Masya Allah banyaknya orang sedang wukuf di Arafah, pakai putih-putih seragam tuh. Saya enggak melihat banyak orang di sana tuh yang Anda tunjuk. Yang aku saksikan itu adalah khimar-khimar yang dibungkus kain putih. Apa artinya itu? Ya mungkin ada orang yang membersihkan dosanya di padang Arafah. Orang yang mampu melihat aurah orang bagi para pendosa, Bapak Ibu, itu gelap. Tapi kalau orang mampu mendeteksi secara spiritual, sekalipun jelek, tidak tampil cantik dan tidak ganteng, tapi kalau dosanya sedikit, maka itu akan kelihatan berbinar-binar wajahnya, enak memandangnya. Ya, tapi sekalipun artis, kalau nggak pernah tersentuh air wudu, memelihara dendam di dalam dirinya sendiri, egonya sangat tinggi, itu apa ya? Ada sampai ada
kayak syair ra'aitu qirdan yuqarqir. Wah, aku melihat monyet sedang cengingisan di jendela. Wah, itu ada artis tuh ngintip di jendela. Apanya yang artis? Ra'aitu qirdan yuqarqir. Aku melihat monyet sedang cengingisan ngintip di jendela. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau malaikat, Bapak Ibu. Malaikat itu dia bisa melihat aurah kita secara langsung. Semakin sering kita khusyuk dalam salat, semakin kita sering zikir kepada Allah, aurah itu berbinar-binar, Bapak. Itulah nanti yang memancarkan energi positif. Apa itu energi positif? Positif secara spiritual. Ada juga kebalikannya, energi negatif. Contohnya, di dalam ruangan terbatas sekian kali sekian, enak gitu. Tiba-tiba seseorang masuk membawa energi negatif, maka itu tiba-tiba seperti ada suasana batin pengap di situ. Ada orang pamit dulu ya, saya mau ada tamu di rumah. Oh, saya juga, saya mau keluar kota itu. Loh, kok satu persatu pergi? Kenapa? Ada orang membawa energi negatif. Tapi kalau kebalikannya, ada orang membawa energi positif, nggak jadi pulang deh, padahal dia memang keluar kota, nanti bisa ditunda kok. Oh, suruh tunggu dulu sebentar. Nah, inilah yang disebut dalam hadis ini, afdhalun nasil mu'minil alim alladzi ini tija ilaihi naf wa in istaghna'nahu agna nafsah. Manusia yang paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberikan manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya sendiri, enggak pernah menyebalkan orang lain. La mautu qabilatin aysar min mauti alimin. Sungguh matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang ulama. Al alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Ini hadis Nabi. Orang-orang alim itu orang kepercayaannya Allah di muka bumi ini. Apalagi kalau itu betul-betul ulama, Bapak. Kalau dia tersinggung, Tuhannya lebih pertama tersinggung. Kemudian, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya'u, tsumma al-ulama'u, tsumma syuhada. Pada hari kiamat, ia memberi syafaat atau pembelaan hanya 3, kata Rasulullah. Yang pertama para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada, mati di perang melawan, perang membela agama Islam, itu syuhada namanya. 3 orang ini nanti bisa membela, tapi dalam final sebelum penentuan neraka hanya 1 orang yang mampu membela, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan membela orang yang suka membaca selawat terhadapnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kita semua ini dipanggil mesra ini. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah memilih teman bergaulnya itu adalah orang-orang yang benar. As-shadiq itu artinya apa ya? As-sidq, sifatnya Nabi itu benar. Ya, thiqah, orang kredibel gitu ya. Orang kepercayaan, itu namanya as-shadiq. Wattabi' sabila man anaba ilayya, kata Allah. Ini ayat nih. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Ulama itu kan selalu mengajak umatnya, jamaahnya kepada Allah. Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Sahabat spiritual ialah orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jika menemukan seseorang, setiap kali kita berjumpa orang itu, perasaan kita dekat dengan Allah, pelihara orang itu, sebab itu utusannya Allah. Itu nabi-nabi kecil untuk kita. Bukan nabi loh ya, tapi nabi kecil, tanda kutip.
Subhanallah. Ini ada lagi. Musa berkata kepada Khidir, itu dalam surah Al-Kahfi ini, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar? Ya. Hal attabi'uka ala an tu'allima mimma ulimta rusyda? Qala. Nah, berkatalah Nabi Khidir pada waktu itu, dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku, kata Khidir. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa itu hanya percaya yang masuk akal, sedangkan penampilan Khidir itu beyond the reason, itu ya, di balik akal itu. Jadi dia seorang guru yang mampu membaca muridnya. Kamu Musa enggak sanggup mengikuti aku, kamu itu kan nanti percaya kalau masuk akal, sedangkan apa yang saya lakukan sudah melewati beyond akal, di balik akal itu, beyond the reason. Selama engkau menggunakan akal, engkau enggak bisa ikut denganku. Kalau mau ikut aku, tanggalkan akalnya. Maka itu di sini jangan bertanya. Karena kalau bertanya itu kan pertanda orang itu pakai logika kan. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu jarang tuh bertanya kepada Nabi, terima. Boleh kritis, tapi nanti bersama Nabi curhatnya, seperti Abdullah bin Abbas itu kan. Ini menarik tuh, apa yang disampaikan Nabi nggak pernah diinterupsi oleh sahabatnya. Berarti sahabatnya itu sami'na wa ta'na, mengikuti apa semua yang disampaikan Nabi. Kalau ada orang yang super kritis, sedikit mau diprotes, sedikit mau dikritisi, sedikit mau diinterupsi, itu pakai over minded itu kan, logika minded itu tidak akan menembus batin. Nah, cara belajar ma'rifah, tanggalkan akalnya, aktifkan kecerdasan spiritualnya. Itulah Nabi Khidir. Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, kata Nabi Musa, dan aku tidak akan menentangmu, menginterupsimu dalam sesuatu urusan apapun. Lalu Nabi Khidir mengatakan, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Ini persyaratannya untuk belajar tasawuf. Fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan dulu bertanya, nanti pada saatnya juga nanti akan saya jelaskan. Nah, itu dia. Tidak gampang belajar kearifan karena harus pengendalian diri. Inilah Bapak Ibu sekalian, pada malam ini mari tahun 2019 ini kita mencoba memperkuat tekad kita, etikat kita itu untuk mendaki langit lebih kencang. Kalau selama ini loyo kita, pokoknya tanggalkan daya tarik yang lain, kita kuatkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan meninggalkan salat-salat sunat qabliyah ba'diyah, terutama salat tahajud nanti malam Bapak Ibu, malam Jumat. Mari kita paksa diri kita sendiri, jangan menjelang azan subuh baru salat tahajud, kurang pahalanya. Bangunlah 2:30, jam 3. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.